Sobat Kopi, nah kali ini aku lagi ada di Yunamu Coffee yang ada di Bandung. Kali ini aku pengen banget nih sharing-sharing, ngobrol-ngobrol juga tentang gimana sih cara bikin kopi yang pastinya enak banget. Kebetulan ini aku udah ada kedatangan teman kita di sini, dia itu adalah seorang barista juga gitu, adalah barista dari Bandung. Ada penasaran kan? Di sini aku udah ada Aldit. Hai. Aldit. Halo. Terima kasih banyak udah datang ke Terima sini kasih ya. juga. Iya. Nah, buat teman-teman yang mungkin penasaran nih untuk profil Aldit boleh perkenalan dulu untuk profil Aldit. Kira-kira keseharian Aldit tuh apa aja sih? Oke. Perkenalin, nama aku Aldit Erlambang, dipanggilnya Aldit. Dan kebetulan aku pertama kali sih jadi barista. Oh gitu. Iya. Barista di Yunamu juga. Di Yunamu, betul. Di Yunamu. Gitu. Udah berapa lama nih jadi barista? Baru 5 bulan sih, Kak. Baru 5 bulan. bulan. Oke. Jadi memang keseharian Aldit tuh barista aja atau Aldit juga ada kegiatan lain atau hobi lain juga gitu? Hari-hari biasa aku jadi barista, kalau Sabtu Minggu aku biasa freelance jadi WO sih. Gitu. Oh, jadi WO juga? Iya, betul. Nah, apa sih yang bikin Aldit kok akhirnya kepikiran pengen jadi barista? Awalnya tuh lucu-lucu juga sih, kayak temen ngajak buat cari kekosongan waktu gitu kan. Dia anak kuliahan, cari info part time, dan aku ya ikut-ikut aja, nganterin sambil masukin CV. Ternyata malah aku yang lanjut untuk interview kedua, ketiga sampai akhirnya keterima. Temen aku nggak keterima. Oh iya, gitu. Malah Aldit yang diterima. Malah aku yang diterima. Gitu. Berarti bisa dibilang Aldit benar-benar belajar dari nol ya? Dari nol. Untuk barista? Ya, betul, dari nol. Tapi awalnya sebelum Aldit jadi barista, memang Aldit basicnya memang suka kopi, terus kayak penasaran nih pengen belajar kopi lebih jauh lagi apa gimana? Dulu waktu SMP, aku kelas 9 masih inget, pertama kali aku minum kopi itu namanya V60 gitu. SMP udah minum V60? Iya, karena temen aku emang sama yang lebih tua, jadi agak pembawaannya gitu. Iya, sambil diajak ke bayi. Iya. Ya, terus? Awalnya kayak ngerasa aneh banget, kopi yang biasa aku minum dulu waktu SMP itu cuman yang sasetan gitu. Yang kopi manis. Iya. Terus kan V60 udah lebih yang kayak bener-bener kopi hitam dan itu rasanya yang pahit. Iya, betul. Kayak gitu. Tertarik. Akhirnya sampai pengen deh, kayaknya suatu hari aku pengen jadi barista. Terjadi sampai sekarang. Gitu. Oh, gitu. Nah, selama ini ada nggak sih kesulitan yang Aldit temen kan sebenarnya ya memang jadi barista itu sangat gak gampang sama sekali ya. Apalagi emang bener-bener dari nol itu harus belajar kalibrasi lah. Terus harus ngerti banget ya pembuatannya, espresso ini apalagi kan banyak yang bilang juga namanya jadi barista itu jangan cuma minum yang manis-manisnya doang, tapi benar-benar rasa espresso yang pahit itu bisa dikenali. Gimana tuh selama ini? Selama ini cukup tertekan dan menikmati sih. Karena aku punya penyakit yang ya dibilang jangan minum kopi banyak-banyak, tapi masih minum aja kopi gitu. Itu berarti salah satu yang mungkin banyak barista yang alamin juga ya, kayak ya, mungkin mungkin kan namanya ini orang kan beda-beda ya, kayak jadi kayak bagian lambungnya juga mungkin yang nggak bisa minum kopi banyak-banyak. Nah, berarti dari Aldit pribadi cara ngatasin itu gimana? Pola makan yang dijaga, dan aku selalu minum air kelapa setelah kalibrasi gitu. Iya. Dan itu emang kayak works banget sih. Iya, karena kan banyak juga nih buat teman-teman juga, mungkin para barista juga kan biasanya kalau misalnya masuk pagi ya, itu kan wajib banget kalibrasi kan. Iya, betul. Sebelum kalibrasi itu ada baiknya memang harus isi perut dulu ya, kayak sarapan dulu, minum air segala macam, jangan langsung diserang sama kopi ya. Iya, betul. Nah, Aldit selama ini udah belajar barista kan udah 5 bulan ya? Iya. Nah, kira-kira abis itu akhirnya bisa nguasain kayak akhirnya Aldit bisa misalnya dari metode-metode kan bikin kopi kan ada banyak ya. Ada dari latte art, itu susah banget. Terus V60. Terus ada yang metode ngepres sama Vietnam drip ya. Nah, itu Aldit pelajarin itu semua tuh berapa lama? Kira-kira aku belajarnya 3 bulan sih. 3 bulan? 3 bulan. 1 bulan aku ikut kelas gitu. Jadi ada orang yang ngajarin kita, namanya tuh Koriski. Dia ajarin kita dalam 1 bulan. Iya, betul. Dari espresso, americano, long black, on the rock,
dan lain-lain sampai akhirnya di latte art terakhir gitu. Itu dalam waktu 1 bulan. 1 bulan Aldit pelajaran itu semua. Ya, Wow. emang lumayan menguras gitu lambung. Pasti. Dan Dan- memang kadang juga dibilang sebagai barista itu mau nggak mau harus kuat ya. Ya, Bisa tahan nih Betul. ya. Terus. Oh gitu. Nah memang aku juga dengar sih, jadi selama ini kan kebetulan aku juga barista. Iya. Sebenarnya barista juga nggak jadi. Sekarang udah banyak juga ya coffee shop yang mungkin menerima misalnya teman-teman sekarang yang pengen jadi barista yang pengalaman juga gitu ya. Terus juga udah ada sekolah barista juga ya gitu ya buat belajar segala macam. Banyak banget sekolah barista sekarang. Iya sih, Dan- benar-benar ya. Nah, Aldit sendiri selama ini apa sih metode kopi yang Aldit paling suka bikinnya? Aku V60 sih kak. V60 Iya, kenapa suka tuh? banget sama Japanese. Oh, Karena Aldit sukanya Japanese. ya kan pertama kali aku minum itu V60 dan banyak aneka dan macam-macam juga orang bikin V60 Iya sih. dari karena- mulai gramasinya, suhu Pasti. airnya. Nah, Pasti. itu. Nah, malah menurut aku juga V60 itu termasuk metode yang paling sulit sih sebenarnya. Oke. Karena kan balik lagi kan barista itu kan tangannya beda-beda kan. Iya. Rasanya juga beda-beda. Betul. Terus ya cara nuangnya segala macam Iya. beda-beda kan. Nah, tapi selama Aldit bikin V60 ini selama ini nyobainnya tuh ada rasa yang Aldit memang gak suka atau memang rata-rata semua kopi-kopi filter Aldit V60 yang Aldit suka semua apa gimana? Rata-rata aku suka semua sih. Oh, emang Aldit Gitu. suka? Ya. Keren. Nah, ada nggak sih metode kopi yang Aldit belum pernah coba? Aeropress kayaknya aku belum. Emang belum sih. Aldit belum coba. Ya belum. Kayak baca-baca materinya udah pernah, tapi belum coba benar-benar langsung. Aldit praktekin juga belum. Belum. Gitu kak. Kalau ngeliat art, Latte art udah lumayan agak bisa lah, iya itu juga. agak sulit juga. Iya memang dan gak gampang ya. Jadi balik lagi teman-teman mungkin kalian yang memang barista atau belum menjadi barista dan belum belajar yang semua itu memang ada tahapnya Aldit. Iya. Nggak- gimana ya, dan gak gampang sama sekali ya, apalagi balik lagi kalau misalnya saling belajar satu sama lain kan yang susah juga rasa. Orang-orang kan beda-beda rasa Iya. ya, karena kan tiap hari kayak misalnya balik lagi dari kalibrasi ya, Iya. rasanya beda-beda sukanya apa. Tapi dari tempat Aldit di sini sendiri setiap hari kan ini ada roster sendiri ya? Iya. Oh, roastery sendiri. Kebetulan kita joinan sih. Oh, join gitu. Ya, Nah, berarti setiap hari di kalian itu udah ada standarnya belum sih kalibrasi kira-kira taste-nya seperti apa gitu-gitu? Udah Kan- ada. Oh, udah ada standarnya. Ya. Jadi sebisa mungkin kalau kalian pagi-pagi kalian kalibrasi udah ada standar rasanya setidaknya yang seperti apa biar agak sama gitu ya. Iya, betul. Nah, Aldit balik lagi ke Ya. V60. Kan V60 itu menurut para barista juga mungkin hal tersulit juga ya bikin Oke. V60 karena kan balik lagi nggak asal nuang kopi aja, tapi itu ada standar-standarnya kan. Ya, Kayak betul. mungkin dari gramnya, Iya. dari suhu airnya, terus nuangnya juga berapa detik, berapa menit segala macam. Oke. Nah, kalau dari Aldit pribadi tuh bikinnya apa sih standarnya Aldit kalau bikin V60? Aku biasa main aman sih di 15 gram. 15 gram. Kalau kita pengen yang medium, nggak terlalu acid, bisa dimainin dari gramasi itu. Di saat brewing pertama kali itu, kita ngikutin Ya. berapa gram yang dipakai, Mm-mm. dan tinggal dikalikan 2, kalikan 3, itu tergantung kita pengennya apa gitu kak. Terus Aldit ini selama ini kalau bikin V60 ada nggak sih kesulitan yang Aldit dapetin? Agak-agak, tangan aku kan suka agak tremor gitu kan, Nah, Jadi, iya itu juga tuh salah satu yang harus mempengaruhi. Iya. Belum lagi kalau misalnya biasanya di coffee shop itu kan kadang memang kita ada bar sendiri yang misalnya langsung misalnya customer duduk depan kita, Iya. terus misalnya ngeliat cara kita bikin, kadang kan Betul. tremor juga nggak sih kalau Iya. mau lagi nuang gitu kan? Iya. Ada nggak gitu kesulitan apa yang sama ini Aldit? Yang pertama kali itu sih, Mm-mm. kayak nuangin juga agak-agak tremor, Mm-mm. dan ya Misalnya gini, kalau misalnya Aldit bikin V60 kan rasanya beda-beda nih. Iya. Kan ada juga misalnya kan Aldit udah lihat kopinya tuh ada rasanya apa aja gitu Iya. kan, tapi ketika Aldit udah selesai bikin terus Aldit minum, ada nggak sih taste yang ternyata nggak keluar gitu di mulut Aldit? Ternyata kayak misalnya nih ya ada wangi, saja jadi wangi coklat gitu Iya. kan, terus pas Aldit habis tuang, Aldit minum
ternyata Aldit nggak ngerasa ada rasa coklatnya. Iya. Itu gimana tuh Aldit? Aldit mau ngulang lagi bikin baru atau mungkin Aldit ngakalinnya gimana? Kayaknya kalau untuk coklat itu emang wangi doang deh, bukan rasanya. Gitu. Nah, Aldit pengen nanya Aldit juga dong, mungkin tips and trick yang bisa kita bagiin buat teman-teman juga yang mungkin baru pada mau jadi barista. Kira-kira apa sih mungkin tips and trick yang Aldit bisa kasih ke teman-teman? Kalau pengen jadi barista, punya temen yang bisa ditumbalin gitu. Oh iya. Cerita aku kayak gitu. Boleh bisa juga itu. Ya. Terus? Jangan niat mau jadi barista. Kalau udah masuk ya niatin gitu. Konsisten, tetap belajar, tetap baca-baca, tetap review orang lain juga. Udah sih gitu. Ya karena memang serunya juga jadi barista itu ya jadi nambah teman lagi ya, gitu ya, nambah teman lagi, terus sambil sharing, sambil belajar juga dan seru banget ya sebenarnya. Ya luas apalagi, banget. Iya kan luas banget, apalagi makin kesini tuh udah bener-bener banyak banget coffee shop ya, banyak banget coffee shop. Terus yang tempatnya memang pada unik-unik banget ya, unik banget, kopinya juga segala macam. Nanti tapi kan mungkin banyak juga nih orang-orang yang nggak terbiasa minum kopi, terus tahu-tahu mereka akhirnya ya udahlah datang ke coffee shop, terus mereka nyobain kopi segala macam. Nah balik lagi menurut Aldit kan ada kopi yang mungkin campuran manis, misalnya kan kopi susu yang nggak terlalu strong misalnya gitu, terus ada juga yang kalau pengen yang strong misalnya cuma minum americano atau balik lagi V60 gitu ya. Mungkin buat Aldit, menurut Aldit kira-kira buat teman-teman sekalian supaya yang belum terbiasa minum kopi atau supaya nggak sakit perut atau apa, baiknya enaknya minum kopi apa sih yang ringan-ringan? Yang ringan-ringan kopi susu deh. Itu udah pasti ya. Udah pasti. Iya benar. Tapi sebenarnya lebih baik kita minum yang filter americano dibanding yang ada campur susunya gitu. Kenapa? Setahu aku itu lebih bahaya di lambung gitu. Kalau yang kopi sama susu tuh. Bukan yang pure espresso aja ya gitu ya? Betul. Gitu. Nah tapi ada juga yang bilang kalau misalnya minum kopi kan bikin seger, bikin melek segala macam. Nah selama ini yang Adit rasain iya nggak? Maksudnya kan kadang ada juga yang minum kopi ngantuk, tapi minum kopi tetap aja berasa ngantuk gitu. Tapi kalau Adit sendiri kalau memang mungkin lagi ngantuk kah, lagi pengen biar ngerasa seger atau apa, menurut Adit kopi salah satu solusinya nggak? Salah satu solusi, dibilang salah satu solusi, iya bisa jadi, tapi ya tetap sih butuh tidur emang harus. Kalau misalnya tidur udah 3 hari nggak tidur ya tetap. Kalau misalnya minum kopi sampai seliter yang murni ya tetap aja ngantuk kalau udah lama. Iya benar. Gitu. Iya benar. Jadi balik lagi buat teman-teman nih yang mungkin mau jadi barista juga, kalian memang mungkin apa ya? Yang pengen belajar kopi lebih mendalam segala macam, metode segala macam boleh banget, tapi balik lagi itu tergantung dari kalian sesuai kapasitas juga ya. Kalau memang benar-benar nggak kuat, nggak bisa kebanyakan apa-apa, atau mungkin ada yang punya penyakit juga Edit ya, jangan dipaksain karena itu bisa bahaya banget Edit ya, jangan sampai. Oke. Nah, aku pengen tanya sama Aldit, kira-kira kedepannya ini impian Aldit tuh apa gitu? Kira-kira emang pengen nekunin kopi habis itu Aldit pengen bikin usaha, karena kan udah banyak juga ya ya di luar sana yang orang-orang emang awalnya jadi barista dan beneran suka kopi akhirnya mereka pada bikin usaha kopi. Aldit juga pengen kayak gitu nggak? Belum ada kepikiran. Belum ada. Cuma yang aku lagi pikirin sekarang tuh pengen ikut kompetisi latte art gitu. Oh iya, nah salah satu serunya juga barista itu ada ininya ya, ada kompetisi. Tapi Aldit pernah ikut? Sayangnya telat info sih waktu itu, jadi kayak ya udah berjalan, jadi aku tunggu deh tahun depan, tahun sekarang berarti ya. Gitu. Aku tunggu tahun sekarang. Terus selain itu, tapi selama ini juga Aldit pribadi kalau misalnya nggak kerja ya, Aldit suka berkunjung nggak sih ke coffee shop lain? Mungkin ada teman juga di sana yang jadi barista, bisa Aldit main ke sana atau kenalan kan, terus ngeliat tempat coffee shop juga yang bikin bagus atau kopinya enak gitu-gitu? Sering banget. Oh sering juga. Jadi berarti Aldit nggak cuma sekedar kerja di sini, tapi di luar juga Aldit juga explore. Iya, karena butuh buat motivasi. Iya benar. Kok di orang lain enak kayak gitu sih. Iya, balik lagi saling belajar ya Dit. Iya, saling belajar. Oke Aldit, aku pengen tanya dong,
Untuk Yunamu Coffee sendiri dia berdiri udah berapa lama sih? Sekitar 2 tahun Kak. Oh udah 2 tahun. Iya. Itu berdiri dari kapan? Dari 5 November 2020 gitu. Oh udah dari 2020. Iya. Jadi aku suka sih, jadi dia konsepnya mungkin memang rumahan gitu ya. Iya. Jadi ini kan dalam gang masuk, jadi kayak vibes-nya juga enak banget ya, adem segala macam. Tapi sebenarnya konsepnya tuh seperti apa sih? Soalnya kan aku lihat uniknya dari Yunamu Coffee ini, di bawah itu ada bengkel sepeda ya? Iya, betul. Dan ada pajangan sepedanya juga. Nah itu konsepnya gimana sih? Konsep yang didiriin sama owner kita sendiri tuh homey, dibikin homey. Memang kopi rumahan gitu Iya. ya. Makanya kita sediain kayak bener-bener di tempat rumah banyak. Terus tapi kenapa ada sepeda? Apa karena memang dari ownernya sendiri suka sepeda juga atau Ya, gimana? emang ownernya sendiri emang suka sepeda dan di sini juga ada komunitas sepedanya juga gitu Kak. Oh iya? Ya. Oh tuh unik banget teman-teman. Jadi mungkin kalian-kalian yang ada di Bandung yang mungkin anak-anak sepedahan juga, mungkin Ya. suka kopi, suka eksplor kemana-mana juga mungkin bisa juga datang ke sini ya. Ya. Kalau misalnya mau ke bengkelnya atau ketemu komunitas sepeda lainnya juga bisa. Bisa banget. Nah terus balik lagi nih ke Alditnya sendiri. Aku pengen tanya dong, untuk pengalaman Aldit sendiri selama menjadi barista di sini, kira-kira pengalaman seru apa aja sih yang Aldit dapetin? Banyak banget sih. Pasti yang banyak pastinya. banget ya. Dimulai dari mananya aku juga bingung gitu Kak. Gak apa-apa. Oke. Yang menurut Aldit paling berkesan aja deh sampai sekarang gitu. Yang paling berkesan apa ya? Aku nggak nyangka bisa kenal sama konsumen yang banyak dan ya aku kayak berasa di rumah dan melayani mereka seperti aku di rumah melayani tamu-tamuku gitu. Iya. Jadi Aldit udah ngerasain nyaman di sini, jadi nggak cuma sekedar apa ya jadi barista aja, terus habis itu mau orang-orang mau pesen apa Aldit tinggal kasih, tapi buat Aldit pribadi kayak udah nganggep sama temen juga gitu ya. Sama temen jauh yang pulang lagi ke rumah kita gitu. Terus selain pengalaman seru yang Aldit udah dapetin, terus apa sih harapan Aldit buat kedepannya untuk Aldit? Kayak mungkin misalnya balik lagi Aldit pengen belajar kopi lebih dalam lagi supaya Aldit mungkin kedepannya itu mungkin pengen ikut lomba-lomba ataupun tadi bikin usaha kopi juga atau apa gitu. Kedepannya aku berharap aku bisa jadi lebih baik dibanding yang sekarang mungkin. Aku berharap semua orang bisa terinspirasi gitu aja sih. Benar. Sama satu lagi mungkin selain harapan Aldit, kira-kira untuk target Aldit sendiri apa? Kayak misalnya mungkin dalam 2 tahun 3 tahun ke depan gue harus misalnya udah harus bisa, kayak tadi kan ada mungkin beberapa metode yang Aldit belum bisa. Belum bisa. Nah kira-kira Aldit udah targetin belum, pokoknya dalam 2 tahun ke depan aku udah harus bisa misalnya latte art, udah bisa gambar apa gitu yang sulit, atau tadi yang Aldit belum belajar apa Aeropress ya? Aeropress. Itu Aldit udah pengen pelajari, pokoknya dalam waktu itu aku udah harus bisa gitu apa? Aldit tahun ini sih gitu? kayak udah punya harus target bisa Aeropress, latte art macem-macem gitu. Dan tadi Aldit bilang juga pengen ikut lomba. Iya, gitu ya. Ngejuarain lomba. Keren bikin bangga. Keren banget. Nah, oke. Mungkin segitu dulu aja Aldit, pokoknya buat Aldit sendiri sukses terus, semoga benar-benar ya kedepannya bisa lah ikut lomba segala macam, mungkin bisa menang jadi master kopi ataupun bikin usaha kopi sendiri ya. Bisa banget. Nah jadi untuk para sobat kopi di luar sana maupun buat barista ataupun mau jadi pemula, balik lagi buat kalian yang mau jadi barista, semangat terus ya buat belajar kopi, dalemin, dan jangan dijadiin beban juga ya Dit ya. Memang balik lagi untuk mempelajari kopi itu memang tidak gampang sama sekali gitu ya. Jadi teman-teman banyak hal yang harus dipelajari, tapi semangat terus, saling sharing bareng teman-temannya dan apa ya, explore terus aja. Oke Aldit, terima kasih banyak ya buat waktunya. Nah terima kasih banyak juga untuk semuanya. Nah nanti teman-teman nantikan lagi ya, kira-kira aku bakal berkunjung mungkin ke coffee shop mana lagi dan ngobrol sama barista mana lagi. Sampai jumpa lagi di kopi selanjutnya. Dah. Bye.